lagi di podcast kita pada hari ini, yaitu podcast Ngoceh, ngobrol ece-ece. Nah, di podcast kali ini ada pun dengan saya, yaitu host terkece Aini dan teman saya Vira Junarsi. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu Halo, perkenalkan saya Najwa Elijah Yushar Tanjung. Nah, di podcast kali ini kami akan ngobrol-ngobrol singkat mengenai sastra bersama teman saya yang sudah berpengalaman nih di bidang sastra. Nah, jadi teman saya ini dia ini ahli suka menulis puisi. Gitu. Nah, jadi kan Najwa ini dengar sering banget ya ngikuti lomba-lomba puisi, atau udah berapa banyak sih Kak karya-karya puisi yang udah Kakak publish gitu? Untuk publish karya itu mungkin belum ada ya, karena kita juga kan mikirin faktor di mana mau publishnya, dan juga kita juga belum tahu nih karya kita itu memang sesuai sama target atau enggak. Jadi untuk nge-publish itu masih belum berani. Cuma lagi kalau karya-karya yang ditulis sesuai dengan isi hati ataupun untuk mencurahkan isi pikiran itu lumayan banyak ya. Apalagi kan kalau kita misalnya lagi sedih itu buat, lagi seneng itu buat gitu. Jadi karyanya itu lumayan banyak, dan untuk diperlombakan itu mungkin sekitar 6 itu udah ada 6 cabang lomba puisi yang menggunakan puisi ya? Sendiri gitu. Hebat kan Najwa ini guys, hebat. Apa sih Kak faktor pertama Kakak waktu memulai buat puisi itu Kak? Faktor pertama itu dulu pas buat puisi itu kan memang udah suka buat dari MTS ya. Faktor pertamanya itu misal nih kita nih mau cerita nih tentang hari-hari kita atau isi hati kita, tapi kadang kita tuh mikir siapa ya yang bisa diajak cerita, karena kan semua orang itu nggak bisa kita ajak cerita gitu kan. Betul kan Najwa, apalagi semua orang juga punya kesibukan masing-masing. Nah, ya, kan? jadi dikarenakan faktor itu tadi hanya ada kertas dan pena yang mungkin nggak akan bercerita ke orang lain Ya, gitu. betul. Jadi saya menggunakan kertas dan pena untuk menuangkan ide-ide saya tergantung dengan suasana hati yang dimiliki, dan dari itu terciptalah puisi-puisi yang indah yang mungkin dibaca itu kita bisa mengurangi rasa stres kita gitu. Nah, Kak Najwa ini kalau nulis puisi ini bagian mana sih yang merasa sulit gitu? Atau kayak sulit, ini tuh aku tuh sebenarnya sulit banget nih nulis puisi, memulai aja susah gitu. Itu di bagian mana ya Kak Najwa? Kalau untuk bagian tersulit dalam nulis puisi itu mungkin untuk merangkai kata yang indah gitu, pemilihan diksinya. Kita nih punya perasaan nih sedih gitu kan. Tapi gimana sih ungkapan sedih kita ini bisa kayak dituliskan secara indah gitu? Karena kan kalau puisi itu sifatnya ditafsirkan oleh pribadi masing-masing ya gitu kan. Iya, nggak mungkin kita juga nulis cuman saya lagi sedih. Nah, agak iya aneh gitu betul ya, Kak sekali. Najwa. Jadi pemilihan katanya itu yang pertama yang paling sulit. Gimana sih menempatkannya biar orang-orang itu juga merasakan apa yang kita rasakan dari puisi ini. Kedua yang menurut saya itu susah mungkin untuk menentukan judulnya gitu. Nah, ketika kita udah membuat puisi nih, puisinya ini udah komplit gitu kan, dibaca pun udah enak. Jadi kan orang kalau mau tertarik sama puisi ini, orang itu bakalan membaca judulnya dulu gitu. Iya. Judulnya ini bagus nih, menarik. Aku penasaran. Baca Iya, gitu ya. betul. Jadi kita menentukan puisi itu judulnya juga itu yang tersusah gitu. Mungkin itu aja hal-hal yang susah menurut saya dalam menulis puisi. Kalau waktu Kakak nulis itu ada tempat khususnya nggak Kak? Waktu Kakak nulis atau tempat khususnya atau waktunya gitu Kak? Kayak misal di suasana yang gitu ya. Suasananya gitu. Untuk suasana sendiri sih ya kadang kalau buat puisi itu nggak yang terlalu pilih-pilih. Cuman karena kan kalau puisinya memang dari isi hati kita dan suasana hati kita, mungkin itu saya bakalan milih tempat yang tertutup, misalnya nih di kamar, karena kan kalau kamar kita ya privasi kita gitu. Kita juga nyaman kan iya. tulisannya yang mau kita buat. Iya, jadi kita tuh nggak perlu takut tuh bakalan ada yang baca puisi kita. Tapi kalau cuman untuk puisi-puisi yang istilahnya misalnya mau kita buat untuk lomba atau puisi-puisi biasa, mungkin itu di ruangan terbuka juga lebih enak, karena kita kadang kan perlu melihat sekeliling kita nih untuk memasukkan ide-ide kita ke dalam karya kita gitu, teman-teman. Nah, jadi nih Kak Najwa, apa nih pesan-pesan Kak Najwa untuk generasi Gen Z nih yang udah mulai nggak tertarik nih sama sastra atau puisi? Karena kan seiring perkembangannya zaman era digital sekarang kan orang pada males nih
bersastra atau memahami Apa sastra. sih sastra itu? Udah belakangan aja gitu. Iya Mending sih. main game gitu Iya. katanya, atau nonton drakor. Iya betul ya, iya sih ya. Sekarang generasi kita tuh kayaknya emang udah jauh banget ya dari sastra. Padahal Indonesia itu sebenarnya negeri sastra banget ya Iya, seharusnya iya. gitu ya kan. Untuk generasi Z atau generasi Alpha yang udah tertanam banget nih jiwa-jiwa ngegamenya, ayo sama-sama kita itu membangun diri kita memasuki sastra. Sastra bukan cuma tempat kita baca, tempat kita mikirin ini itu, tapi sastra ini juga membantu kita loh untuk ekspresikan apa yang ada di pikiran kita. Jadi dengan sastra kita itu lebih mempererat dan juga memperkokoh bahwasannya negara kita itu bukan hanya negara yang dapat dipandang sebelah mata oleh orang lain. Nah, Mari dengan kita memahami sastra ini atau mengikuti sastra-sastra ini, sebenarnya itu juga membuat kita lebih rileks gitu. ya betul Karena sekali kita bisa teman-teman. mengungkapkan perasaan kita melalui puisi, Iya, pantun, dan lain cerita-cerita sebagainya. lain sebagainya. Iya benar sekali. Untuk generasi muda, mari mulai bersastra. Mari teman-teman kita memulai sastra mulai dari awal, Biarpun kita itu masih minim, kita bisa belajar untuk mengembangkan bakat yang kita miliki teman-teman. Nah, iya teman-teman. Demikianlah podcast kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini benar-benar bisa menjadi inspirasi lah buat teman-teman semua ini. Jadi kita juga mendapatkan pemahaman nih mengenai Kak Najwa yang udah suka banget nulis puisi dan udah banyak karya-karyanya yang udah diperlombakan. Oke, sekian dari kami teman-teman. Wassalamualaikum Warahmatullahi